Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fucking mask off. Mask on, fucking mask off. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Farmakologi 1 yang beranggotakan saya sendiri Aldi Supyandi dengan NIM 246240002. Perkenalkan, nama saya Cantika Desya Putri dengan NIM 2462408. Perkenalkan, nama saya adalah Fitria Ramadhani dengan NIM 2462460. Di sini kami akan menjelaskan tentang pentingnya materi farmakologi ya dalam bidang medis. Pernah nggak sih kalian setelah meminum obat bukannya merasa enakan, malah semakin memburuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu farmakologi. Pasti kalian udah nggak asing dong dengan kalimat farmakologi. Nah, bagi yang belum tahu, aku kasih tahu nih pentingnya mempelajari ilmu farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya di dalam tubuh. Mulai dari bagaimana obat bekerja, efeknya apa, serta apakah obat ini aman untuk kita konsumsi atau tidak. Ilmu ini penting banget loh buat kita mengetahui apakah obat ini aman, berkualitas, dan manjur. Eits, bukan hanya itu, farmakologi juga terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama ada farmakokinetika, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih obat dari awal masuk, diolah, lalu sampai keluar. Nah, yang kedua ada farmakodinamik, yaitu menjelaskan tentang cara kerja obat dan efeknya terhadap tubuh. Nah, dan yang ketiga ada farmakoterapi, yaitu cara pakai obat yang tepat untuk mengobati penyakit. Nah, dan yang keempat ada toksisitas, yaitu cara kita mengetahui apakah di dalam obat ini terdapat racun atau zat-zat yang berbahaya. Nah, yang kelima ada farmakogenetik dan farmakogenomik. Karena setiap orang memiliki gen yang berbeda-beda, maka reaksi obat terhadap tubuh kita juga berbeda-beda. Nah, yang keenam ada farmakoepidemiologi, yaitu kita melihat bagaimana obat itu tersebar luas di masyarakat. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu farmakoekonomi. Farmakoekonomi memilih obat yang ampuh tetapi kita hemat biaya. Nah, kalian udah pada tahu kan apa saja sih 7 golongan dalam farmakologi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya farmakologi dalam dunia medis apa sih? Ilmu farmakologi, tenaga medis dapat memilih obat yang pas, menghindari efek samping dan interaksi obat yang berbahaya, serta memberikan edukasi kepada pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran farmakologi dalam praktek medis. Ilmu ini membutuhkan dokter dan tenaga kesehatan lain dalam memilih dan memberikan obat secara tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan pasien. Dengan pengetahuan ini, tenaga medis dapat menghindari pemberian kombinasi obat yang beresiko atau memberikan pengawasan ketat saat terapi dan juga berperan dalam edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar. Cara kerja obat dalam tubuh. 1. Farmakokinetik. Proses bagian tubuh memproses obat dari saat obat dimasukkan hingga dikeluarkan. Proses ini meliputi observasi, distribusi, metabolisme, dan ekstraksi. 2. Farmakodinamik fokus pada efek obat terhadap tubuh dan mekanisme aksi obat tersebut. Obat bekerja dengan mengikat reseptor pasifik, modulasi enzim atau mengaruhi proses biologi lain. Tujuan terapi obat memberikan efek maksimal yang bermanfaat bagi pasien dengan minimal efek samping. Obat digunakan untuk mengobati penyakit, mengurangi gejala, mencegah kompleksi, dan
meningkatkan kualitas hidup pasien dan terapi yang teratur. Farmakologi menjadikan dasar utama dalam memilih terapi obat yang tepat. Dengan pemahaman ini, dokter dapat merancang terapi sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, farmakologi memperhatikan potensi interaksi antar obat yang diberikan bersamaan, dan juga faktor lain yang diperhatikan adalah kondisi khusus pasien seperti kehamilan dan alergi obat. Baik, sekarang kita masuk ke topik penggunaan obat secara rasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggunaan obat secara rasional? Jadi, penggunaan obat secara rasional adalah penggunaan obat yang diberikan sesuai dengan diagnosis dan kondisi pasien, dengan mempertimbangkan dosis, durasi penggunaannya benar, keamanan, efektivitas, serta biaya yang terjangkau. Dengan menerapkan penggunaan obat yang rasional, kita dapat mencegah penyalahgunaan obat serta mengurangi efek samping yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu, bagaimana sih caranya memastikan obat yang diberikan sudah rasional? Jawabannya adalah dengan menggunakan pendekatan evidence-based medicine atau disingkat EBM. Evidence-based medicine adalah pendekatan pengobatan di mana setiap keputusan terapi dibuat berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam pendekatan evidence-based medicine, tenaga kesehatan tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau pengalaman pribadi. Sebelum meresepkan obat, tenaga kesehatan menggabungkan 3 komponen utama, yaitu kondisi dan data klinis pasien, hasil penelitian yang relevan, serta pedoman terapi yang telah ditetapkan. Dengan menggabungkan ketiga hal tersebut, terapi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, lebih aman, serta lebih efektif bagi pasien. Contohnya pada kasus ISPA ringan atau infeksi saluran pernafasan akut ringan. Jadi penyebabnya adalah virus. Karena antibiotik hanya bekerja melawan bakteri, jadi pemberian antibiotik pada kasus ISPA ringan tidak selalu diperlukan. Jika antibiotik tetap diberikan tanpa indikasi yang jelas, hal ini justru dapat meningkatkan resiko resistensi antibiotik. Contoh lainnya adalah pada terapi hipertensi. Pemilihan obat antihipertensi tidak bisa disamaratakan untuk semua pasien hipertensi. Obat harus disesuaikan dengan usia pasien, tingkat tekanan darah, serta adanya penyakit penyerta. Di sini apoteker berperan memastikan penggunaan obat tetap rasional melalui edukasi kepada pasien, pengecekan dosis, serta pemantauan efek samping. Obat sama dosis udah saya cek kembali, sudah sesuai ya. Pertama ada kapsul racikan untuk vertigo, minumnya sekali sehari sesudah makan. Nah, kapsul racikan itu beberapa pasien bikin asam lambung naik. Jadi dari dokter dikasih obat untuk lambungnya ya. Cuman 2 obat ini nggak boleh bersamaan nih. Ini ada esotron namanya. Jadi kerja obat ini kontrol supaya asam lambung yang berlebih itu nggak terlalu produksi lebih. Obat ini kerjanya bagus kalau perutnya kosong, jadi minimal 30 menit sebelum makan. Kalau boleh diusahakan sejam sebelum makan, justru jauh lebih bagus. Selanjutnya ini Infeksa sirup, sekali minum 15 ml. Kebetulan di dalam ini nggak ada tap, 15 ml itu disuntik. Jadinya 2 jam sesudah makan. Betul, ini di lambung dan ini tidak boleh diminum bersamaan. Nah, coba angkat tangan. Siapa di sini yang pernah minum obat lalu merasakan pusing, mual, atau gatal-gatal, atau mungkin pernah merasa sudah berobat tapi justru muncul masalah baru? Jika iya, berarti topik ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam dunia kesehatan, kondisi seperti ini itu dikenal dengan istilah reaksi obat yang tidak diharapkan, atau bisa kita singkat adalah ROTD. ROTD ini adalah reaksi tubuh yang muncul setelah meminum obat, meskipun obat tersebut itu diminum sesuai aturan dan dosis dari dokter. Nah, reaksi ini itu bisa berbeda-beda loh pada setiap orang. Nah, mengapa obat yang sama bisa memberikan efek yang berbeda-beda pada tiap orang? Karena setiap tubuh memiliki kondisi dan daya tahan yang tidak sama.
Nah, selain ROTD, ada juga istilah kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. KTD ini adalah kejadian yang tidak diinginkan selama seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya bisa berupa obat yang tertukar, kesalahan prosedur, atau pelayanan yang terlambat. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, apakah menurut Anda pasien boleh bertanya atau menyampaikan keluhan? Jawabannya tentu boleh. Dan justru ini itu sangat dianjurkan. Nah, perbedaan antara ROTD dan KTD itu terletak pada penyebabnya. ROTD terjadi karena reaksi tubuh terhadap obat, sedangkan KTD bisa terjadi karena banyak faktor dalam pelayanan kesehatan. Meski berbeda, keduanya ini sama-sama bisa merugikan pasien jika tidak ditangani dengan baik. Nah, coba ingat kembali, pengalaman berobat Anda, pernahkah menemui salah satunya? Mah, aduh mah, kok rasanya berdebar-debar mah? Coba tarik nafas pelan-pelan, Pak. Napasku berat untuk bernapas mah. Suster, minta tolong, Sus. Sus, minta tolong, Sus. Ini Papa, Sus. Suster, gimana, Suster? Ibu, ini nadinya Bapak itu meningkat drastis, Bu, 124. Kemudian tensinya juga turun 100/60. Kemudian nafasnya ini juga terlihat lemah sekali ya, Bu ya. Jadi ini harus segera saya laporkan ke dokter. Jadi nanti selama saya tinggal, kalau misalnya ada apa-apa, Ibu nanti langsung pencet bel aja, Jik. Iya. Terima kasih, Suster. Saya tinggal dulu ya. Iya. Untuk mencegah terjadinya ROTD dan KTD, peran semua pihak sangat dibutuhkan. Pasien dianjurkan untuk aktif bertanya tentang obat yang diminum dan segera melapor jika merasakan keluhan, dan tenaga kesehatan juga perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mencatat setiap tindakan yang baik. Mulai sekarang, apakah Anda siap menjadi pasien lebih aktif dan peduli dengan keselamatan diri sendiri? Nah, sebagai penutup, keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga pasien dan keluarga. Dengan komunikasi yang baik dan keberanian untuk bertanya, pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih aman dan nyaman untuk semua. Meskipun obat sudah digunakan secara rasional, efek samping tetap dapat terjadi. Efek samping obat dapat berupa efek yang sering terjadi, seperti mual, pusing, atau mengantuk. Selain itu, terdapat efek samping serius yang dapat membahayakan pasien dan memerlukan penanganan segera. Penggunaan obat dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan efek kumulatif, yaitu efek yang muncul karena obat menumpuk di dalam. Beberapa obat dapat menyebabkan reaksi alergi atau idiosinkratik, yang dapat muncul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi. Selain itu, terdapat pula efek teratogenik dan karsinogenik, yaitu efek yang dapat menyebabkan kelainan janin dan meningkatkan risiko kanker jika penggunaannya tidak tepat. Nah, pasti sudah pada paham ya seberapa penting peran farmakologi dalam penggunaan obat. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ilmu farmakologi berperan penting dalam memahami cara kerja obat, serta membantu memahami terapi yang tepat berdasarkan bukti ilmiah. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai farmakologi dan efek samping obat, agar terapi yang diberikan efektif dan aman.
kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mask on, fucking mask